Ini gue lihat juga ini ada Martin. Nah, ini Martin John Mayer. Ini yang lumayan langka juga nih. Martin John Mayer. Satu gitar tuh harganya. Wah, tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri. Bahkan ini gitar-gitar signature. Iya. Orang-orang tuh rata-rata ada ya. Dio. Di sini snare pilihan. Ini snare. Cakep. Lantai 4 dari The Beat Sunset Road. Nah, kalau kalian bisa lihat ya di sini tuh, buset ini gitar semua. Kalau nggak salah nih masuk ke Indonesia cuma satu dan kebetulan luckily kita dapat stok ini. Ini holy grail banget ya. Holy grail banget. Halo netizen semua. Kali ini di konten Promedia saat ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Denny, owner dari The Beat Sunset Road. Bro, kita kan di The Beat Sunset Road nih. Sebenarnya ada apa aja sih di dalam The Beat Sunset Road ini? Kalau bisa kita lihat nih. Jadi The Beat Sunset Road ini adalah salah satu cabang dari The Beat Music Holding ya. Jadi buat teman-teman yang udah di Bali mungkin udah tahu kalau asal mula kita tuh di Gatsu di Kota Denpasar. Tapi kita baru buka nih satu cabang di Sunset Road di mana kita tujuannya buka cabang ini bukan hanya untuk musik store aja, tapi juga menjadi one stop shopping buat semua kebutuhan musik. Maupun itu les, maupun itu rekaman, atau studio latihan, atau content creation, apapun itu. Kita berharapnya teman-teman bisa stop by di The Beat Sunset Road dan bisa melakukan semua itu. Daripada lama-lama kita langsung aja masuk dan lihat The Beat Sunset Road ini. Langsung aja check it out, let's go. Nah, Bro Den, berarti kita ini di lantai 3 dari di lantai 3 The The Beat Sunset Road. Nah, di sini tuh lu bisa lihat apa aja sih? Nah, di lantai 3 ini sekaligus juga lantai pertama di mana musik store-nya mulai. Teman-teman ada kasir di sini, tapi di sini lebih fokusnya itu ada ya teman-teman bisa lihat ya, ada drums. Ya, lengkap dengan drum, dengan snare-nya dan juga di samping sini ada cymbal. Dan semua kelengkapannya yaitu stand dan lain-lain. Kita juga ada digital piano, keyboard, synthesizer dan semuanya. Di sini ada Nord nih, ada Decibel. Terus sisanya di sana. Alesis, Casio. Ya. Banyak ya? Iya, banyak banget. Dan juga terakhir menjadi main selling point dari floor ini adalah di floor ini teman-teman bisa dapatkan semua yang teman-teman butuhkan untuk hal-hal recording. Nah, untuk netizen yang ada di Bali bisa banget kalau misalnya kalian butuh music instrument, bisa check out di sini. Banyak pilihannya. Ini kalau misalnya kita lihat nih dari drum-drumnya aja nih. Ada Noku, ada Nux, ada Kairi. Ya, ini di lengkap, itu ya drum elektriknya ya, tapi di drum akustik kita juga lengkap ada banget. Sonor, Premier, DW, Pearl. Kita baru kedatangan DW Collector tuh. DW Collector. Ya. Cakep, yang warna apa tuh? Yang itu, yang coklat gold. Sunburst gitu ya? Iya, betul. Asik banget tuh. Nah, di sini juga teman-teman nantinya walaupun kita nggak banyak display, teman-teman juga bisa dapatkan hal-hal mengenai pro audio. Contohnya tuh? Ada EV. Ada ya Alto, ada Neki, ada lain-lainnya lah. Pokoknya lengkap, teman-teman. Kita bakal bantu kalau ke sini tanya tentang kos, instalasi dan juga penempatan kita semua. Kita bisa bantu semua. Langsung aja hubungin The Beat Sunset Road. Nah, kalau di section ini nih rata-rata tuh MIDI ya, MIDI controller, sound card segala macemnya. Ya di sini tuh banyak berbau itulah recording ya. Jadi itu ada Tascam contohnya buat apa deh? Untuk sound cardnya ada US 1x2 HR, 2x2 HR, 4x4. Di sini ada Bayer juga untuk yang headphone. Untuk headphones ada Tascam juga TH02, TH06. Jadi ini lengkap ya, beberapa pilihan untuk recording. Betul. Mic, Bear Dynamic tuh juga ada. Itu bisa kalian beli di The Beat Sunset Road ini. Tentunya dengan harga sangat spesial. Betul. Langsung aja datang. Nah, kalau di bagian sana tuh ada apa lagi itu, Bro? Nah, ini lebih banyak agak berantakan nih, gue agak malu. Tapi lebih banyak cymbal dan lebih banyak pro audio. Di sini snare pilihan. Ini snare. Cakep. Ya, ini salah satu yang langka yang kita punya. Buat para drummers yang mungkin lagi nyari Ludwig Black Beauty. Nih, kita ada yang limited editionnya nih. Kalau teman-teman tahu Black Beauty yang biasa, itu dia hardware-nya tuh berupa gold. Ini yang masih aluminium/chrome gitu ya. Iya. Boleh nih buat teman-teman di Jakarta. Di Bali juga. Matt McGuire juga. Nah, ini ada pilihan-pilihannya untuk simbol-simbol juga ada di sana. Lengkap semua. Bosporus, Zildjian, Nebula. Di sini nih banyak barang EV yang belum kebuka. Nah, soalnya baru masuk. Betul.
Nah, tapi nextnya mungkin di sini akan banyak pro audionya ya, bro. Tentu, iya. Wah, Soalnya cakep juga banget. kita kebanyakan nggak display karena kita lumayan fast moving untuk hal pro audio ya. Apalagi project dan lain-lain. Jadi Banyak barang keluar juga nih. kalau buka apa nih, keluarin masukin lagi ya Ya rada ribet lah ya. ribet. Betul. Betul. Tapi kalau misalnya ada yang mau dilihat, teman-teman jangan don't feel shy, ask away, kita akan Iya. bantu untuk tunjukkan. Nah, juga bisa demo di sini. Betul, Di demoin bisa aja. juga. Jadi bisa dengerin langsung suaranya gimana. Yang pasti EV mah top lah. Nah, apalagi mungkin yang di sini? Kalau teman-teman yang hobi piringan hitam, Ada piringan hitam juga. kita ada turntable, ada vinyls juga. Dan itu koleksi-koleksi dari bokap. Sebenarnya koleksi kita dulu kita sempat pajang, Oke. tapi emang bukan untuk dijual Untuk gitu, dijual. tapi banyak yang kepengen beli. Akhirnya. Nah, akhirnya kita lari ya, Oh. kita cari yang benar-benar bisa distribusikan piringan hitam. Kita akhirnya jual piringan hitam. Wah, keren. Nah, tuh yang demen-demen musik-musik vintage bisa banget. Piringan-piringan hitamnya untuk keperluan-keperluan musik instrumen di sini lengkap banget ya jatuhnya ya. Dan ini baru lantai 3 doang. Baru lantai 3. Nah, Belum habis ke ini lantai kita 4. akan ke lantai 4. Oke? So, langsung aja. Kita udah nyampe di lantai 4 dari The Beat Sunset Road. Nah, kalau kalian bisa lihat ya di sini tuh, buset ini gitar semua. Lantai 4 sekarang ini buat gitar, bass, gitar akustik. Jadi lengkap banget. Lengkap banget. Bahkan itu ada saxophone, Iya, ada brass section juga. violin juga. Dari brand apa aja nih rata-rata? Banyak. Jadi gitar kita ada Gibson, Gibson, tentunya, Epiphone, Epiphone. Kramer, ESP, Chord, ya. Dan lebih banyak lagi lah pokoknya. Gue kadang-kadang sering lupa juga, karena kebanyakan barangnya. Banyak. Ada Martin juga tuh. Ada Martin, ya untuk akustik ada Martin, ada Ada Taylor, Martin Taylor. ada Takamin. Takamin, habis itu ada Tanglewood, Oh. dan ada yang beberapa yang karya anak bangsa ya, contohnya seperti JS Gitar, ada Ceta juga, yang Yang emang kualitasnya juga nggak bisa diraguin ya. benar, produksi anak bangsa dan kualitasnya terjaga banget. Itu bisa jadi pilihan kalau misalnya kalian ke The Beat Sunset Road untuk check out. Dan ini bisa dimainin, dicobain suaranya. Most of them, almost 99% bisa dipakai semua. Oh. Wah. Buat Itu dicoba. salah satu kelebihan kalau misalnya kalian bisa datang ke The Beat Sunset Road nih. Nah, terus untuk ini juga jual ampli ya. Ya, Cukup amplifier, gitar, bass, semua lengkap di sini. Bahkan pedal-pedal segala macam. Betul, ya. Bro, Denny, di section ini yang paling sering orang pakai tuh biasanya apa sih? Section maksudnya yang sering dibeli. Iya. Gitu. Jadi kebanyakan emang kita di divisi gitar akustik ya. Gitar akustik. Karena banyak banget orang yang baru belajar gitar itu larinya ke gitar akustik Oke, sebelum ke gitar elektrik. iya. Terutama gitar klasik ya. Jadi pasti ada aja yang beli gitar akustik, gitar klasik. Biasanya kalau misalnya untuk orang-orang yang baru belajar gitu, lu rekomennya apa? Tergantung dulu. Tergantung. Kalau emang lu mau belajar klasik, Klasik? pasti harus ke klasik. Oh, Tapi nilon kalau lah ya. Iya, tapi kan kalau misalnya belajar sebagai hobi atau apa yang nggak harus klasik dulu, tapi kepengen bisa main lagu, kepengen bisa ngejeng-ngejeng, akustik. Akustik. Ya kita coba untuk melengkapkan display kita ya. Jadi kalau ada brand yang memang kita nggak ada, teman-teman boleh deh rekomen ke kita dan kita akan will try our best to Masukin masukin barang-barang lah, itu ya. iya. Di sini ya ada section khusus untuk Martin. Oh, Martin, Tanglewood. Sampai ada displaynya langsung. Jadi ya kalian bisa cek. Bahkan hampir tiap tipe tuh ada displaynya mungkin. Betul. Ya, tiap tipe ada displaynya dan kita benar-benar kalau misalnya teman-teman lagi nyoba, nggak kita tinggalin gitu aja. Tapi kita juga kasih tahu kelebihan dari gitar ini apa, Woodnya perbedaan dari gitar ini apa, Iya, dari iya. gitar yang lain, ya. Nah, ini untuk section yang akustik gitar. Nah, mungkin kita bisa geser ke sana mungkin ya. Ya, ke Kita panggung bisa- ya. Panggung boleh. Kalau ini kalian bisa lihat sendiri untuk electric gitar. Gitar listriknya ada banyak banget. Dan di sini bisa dicobain sesuai kebutuhannya. Di sini bass lah. Bass. Bass kita juga kita lengkap, cuman ya kita displaynya nggak terlalu banyak karena kebetulan display gitar memakan lumayan banyak Ya, space gitu. space-nya ini udah berapa ujung nih. Iya. Oke. Nah, di sini ada panggung nih, guys. Nah, biasanya tuh emang di The Beat Sunset Road ini bikin apa aja sih? Ya, ini sebenarnya tadi panggung habis ada workshop sama Yoi Promedia banget. nih. Kita abis adain workshop untuk para netizen yang di Bali. Itu untuk Tascam Sonic View dan EV. Abis itu bisa apa aja sih di sini? Jadi ini emang kita stage, kita open banget.
The Beat ini sangat terbuka dalam hal berkolaborasi ya. Oke. Tentunya dengan proper planning dan anything bisa berkolaborasi bukan hanya dengan brand, tapi berkolaborasi juga dengan artis-artis, berkolaborasi juga dengan seniman-seniman yang ada di Bali. Oh. Jadi ini salah satunya di belakang, teman-teman bisa lihat mungkin. Ini tadi stage yang baru saja dipakai Nah, sama ini kira-kira ya. Promedia. Kira-kira seperti ini. Tadi lebih rame sih ya. Nanti teman-teman bisa simak langsung. Nah. Tapi kira-kira ini stage-nya seperti ini. Kita udah ada LED. Kita udah bisa sediakan instrumen dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mau buat konten di sini, mau ada launching album, launching single, bisa langsung kontak kita. Bisa langsung. Bro, kenapa sih di sini ada ruangan khusus di sono ujung? Tapi di displaynya pun juga spesial banget tuh. Itu ruangan rahasia. Wah, kita mending ke sana aja Boleh, dulu yuk. Kita langsung ke sana aja. Nah, kita udah sampai nih di ruangan rahasia di lantai 4 ini. Emang isinya apa sih ini? Sebenarnya nggak rahasia juga ya. Ini ruang kaca ini ya semacam ruang spesial yang emang kita buatkan buat gitar dan bass yang lumayan spesial. Menurut lu, gitar mana yang paling spesial? Di sini? Iya. Gue sebenarnya fans banyak gitar gitu. Tapi pas banget hari ini kita baru kedatangan sesuatu yang sangat spesial, yaitu Gibson Custom Shop ES335. Ini gitar yang lumayan spesial dan harganya lumayan spesial juga ya. Nih. Nah, ini kalau nggak salah nih masuk ke Indonesia cuma satu dan kebetulan luckily kita dapat stok ini. Ini holy grail banget ya. Holy grail banget. Jadi The Beat tuh salah satu hal yang kita we like to do adalah kalau emang ada barang yang langka nih misalnya, ada barang yang menurut kita ya investment atau apa, nggak apa-apa lah. Kita yang penting ada aja di The Beat gitu. Ya karena kita tahu barang ini spesial ya. Mungkin nggak tahu nih custom shop ini kapan lagi bisa masuk ke Indonesia, kapan lagi bisa dibuat. We never know. Iya. Karena The Beat ini bukan hanya jualan aja. Betul. Tapi orang yang jualan tuh juga passionate banget tentang alat musik. Oh, jadi kita hobi kita emang benar-benar orang-orang yang emang bermusik ya. Ya. Jadi salah satu alasan gue bisa beli ini karena jualan. Ya, betul. Pastinya lah. Karena kan emang ini salah satu nilai plus ya buat teman-teman pemusik, mungkin untuk para netizen yang emang biasa main musik, main gitar. Ini jarang lu lihat sehari-hari. If there's any stock, sekali lagi if there's any stock yang kita nggak ada, kita akan berusaha untuk carikan buat teman-teman. Wah, itu top banget lah. Ini gue lihat juga ini ada Martin. Nah, ini Martin John Mayer. Ini yang lumayan langka juga nih. Martin John Mayer. Satu gitar tuh harganya. Wah, tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri. Bahkan ini gitar-gitar signature. Iya. Orang-orang tuh rata-rata ada ya. Iya. Ini sebelahnya apa? Nah, ini kebetulan salah satu gitar yang handcrafted di Indonesia juga. Oke. Ini gitar Dewa Bujana. Wow. Dan ini gitar Tohpati. Ya, jadi benar-benar we try to appreciate juga karya Indonesia. Selain karya Indonesia, kita juga ingin mengapresiasi seniman-seniman Indonesia. Gila. Keren. Jadi kalau misalnya ada teman-teman seniman, teman-teman artis yang emang mau ke sini, betul. We would really love to talk. Kita sangat senang banget teman-teman bisa visit ke sini, mungkin kita bisa makan dan lain-lain. Tapi ya, always open door di The Beat. Ini gue ngeliatinnya Tohpati, Dewa Bujana. Di sini tuh kalau misalnya kalian lihat ya, ini gitar-gitarnya udah gak banyak bisa kita lihat. Gue aja ngangkat ini, hati-hati banget. Ampli udah, gitar udah, bass udah. Ini efek-efeknya di mana? Efek-efek di situ. Yuk, kita kesana aja langsung. Ya, kali ini kita ada di section untuk pedal-pedalan. Lengkap lah di sini. Lu bisa cari apa yang lu perluin lah. Nah, ini untuk para netizen yang mungkin demen banget sama efek-efek gitar, efek-efek bass mungkin. Bahkan di sini terlihat banget nih, senar-senar segala macam ini lengkap. Kita lengkap banget ya, bukan hanya dengan brand-brand yang well known, tapi baru-baru ini kita memasukkan beberapa brand yang lumayan baru di Indonesia. Kayak apa tuh? Yaitu ya contohnya Luxar. Dan kita juga ada nih special string dari Zeno Japan. Nah, ini salah satu string yang dimana kita juga bisa menunjukkan support kita ke creator ya. Mungkin teman-teman tahu artis namanya Bro Avedis. Oh, Avedis yang gitaris itu. Nah, ini salah satu string yang emang dia masukkan ke Indonesia. Ya. Kita stok juga di sini. Gue mau biasanya pakai dia Dario, Elixir mungkin. Sebenarnya string banyak. Iya. Ini ternyata di sini banyak banget dan juga ya kalau berani nyoba pasti you will learn one or two things. Adalah plus minus dari tiap strings yang punya ini ya. Dan ini juga ada di iBox ya. Betul. Cukup lengkap ya. Nah, ini bisa jadi salah satu
hal perintilan, tapi itu bisa ngasih tone, ngasih warna Ya. di suara instrumen. Betul. Nah, di belakang-belakang situ ada ruangan-ruangan apa, bro? Jadi sebenarnya kan tadi gue udah bilang ya bahwa The Beat ini kepengen jadi The Beat Sunset ya, kepengen jadi one stop shopping buat semua kebutuhan musisi. Salah satu kebutuhan itu pasti belajar musik dong. Ya, betul Di lah. belakang itu kita ada salah satu bilik-bilik atau special space untuk teman-teman yang kepengen les. Oke. Jadi mereka disuruh ngulik di sana atau misalnya mereka sama Mereka lesnya di situ. mereka lesnya di Iya, situ. langsung di story ini langsung. Ini kan space lumayan gede ya. Hmm. Kalau misalnya customer tiba-tiba dengar ada yang nyanyi, ada yang main piano, Iya. ya it makes it feel more like a music store. Iya. Ya, jadi rasanya lebih kayak toko musik aja. Dan kita yang les itu nggak hanya anak-anak aja. Oke. Paling tua kita ada bapak-bapak mungkin umur 50-60. Wow. Oke. Jadi istilahnya tuh anaknya les daripada bapaknya nunggu terlalu Nunggu. lama atau gimana. Ikutan les. Dia les sekso. Oh, oke. Dia sambil nambah kegiatan, nambah hobi juga. Oh, keren banget. Nah, abis ini kita bakal naik ke lantai 5. Betul. Nah, itu ada tempat spesial apa di situ? Nah, lantai 5 ini sebenarnya spesial banget karena awalnya kita cuman ngiranya lantai 5 ini bakal jadi atap doang. Makanya liftnya sampai lantai 4 doang. Iya, iya. Tapi Oh. ternyata lantai 5 ini kita ngeliat, wih, ini kayaknya asik banget deh karena lumayan tinggi kan bangunannya. Kita akhirnya jadikan lantai 5 itu rooftop space dan juga recording studio. Oke, coba. Langsung aja kita ke lantai 5. Let's go. Nah, ini udah nyampe di lantai 5. Tiba-tiba udah silau aja gitu ya. Emang ini untuk mungkin nyari-nyari inspirasi juga ya? Ya. Salah satu tempatnya emang Salah satu tempat kita yang sangat unik adalah tempat ini. tempat ini. Sebenarnya kita kepikir gini, dulu kan kita namakan tempat ini adalah The Beat Sunset Road. Sedikit ironis kalau misalnya kita nggak bisa menikmati sunset. Oh, Nah, ternyata itu fungsinya. Jadi space ini enak banget ya. Tapi space ini kita provide untuk acara-acara juga. Jadi kalau Oke. teman-teman ada yang mau kumpul-kumpul komunitas musik, kumpul-kumpul. Karena kalau misalnya udah di jam-jam 6, jam-jam 5, di mana ada sunset, kita bisa lihat sunset ya. Iya. Dan juga adem banget karena anginnya banyak. Wah. Malam-malam nih biasanya kita nyalain fairy lights-nya nih. Jadi vibes-nya Vibes-nya lebih enak banget. chill banget ya. Chill Nah, banget. terus habis itu di lantai ini ada hal apa lagi yang beda? Oke. Mungkin kita bisa masuk ke dalam kali ya. Selain outdoor space ini, kita juga ada recording studio di dalam. Oke, recording studio di sana. Iya. Oh, kalau di dalam sini biasanya untuk apa? Nah, di dalam Community sini hub atau mungkin- basically ini adalah extension dari luar. Jadi kalau teman-teman mau ada party, rilis single, rilis album dan lain-lain, teman-teman ini kepengen istilahnya ada makanan, Ya. ada jamuan, Ya, mungkin ada bir, ada wine atau apa. Di sini kita ada kitchen, Oke. ya. Sini ada kitchen Lengkap ya. banget kan, ada kitchen, emang diniatin banget sama yang bangun namanya Pak Deki, bokap gua. Iya. Diniatin banget. Dia Jadi di bokap sini lu ya? ada kitchen, habis itu ada fridge juga. Oke. Jadi teman-teman kalau mau naruh makanan, mau naruh kue, mau naruh minuman, Di sini lengkap bisa. banget. lengkap banget. Nah, mungkin kita bisa lihat di recording studio itu isinya apa sih? Ya. Apa yang bikin spesial dari The Beat Sunset Road ini? Oke. Langsung aja kita masuk. Let's go. Nah, kita udah masuk di studio lantai 5 The Beat. Ya. Pertama-tama, sorry dulu teman-teman, ini agak berantakan. Karena kita baru aja ada rekaman untuk Natal di sini. Jadi tuh bass, ada di sini ada Nord juga, Nord Piano 5. Yang baru aja kita pakai untuk recording lagu-lagu dan juga back sound untuk sebuah drama di salah satu gereja. Oke. Nah, untuk Natal. Jadi kemarin banyak klien kita untuk studio ini adalah untuk backing vokal, untuk voice over, Ya, ya, untuk choir dan lain-lain. Jadi emang ini bukan hanya studio yang misalnya buat record musik aja enggak, tapi semuanya bisa. Lengkap lah ya, lengkap. Di sini satu hal yang gue lihat, di sini Tascam dipakai, coy. US Yoi. 1608. Yoi. Alasan kenapa lu pakai US 1608 di sini? Oke, jadi kan kita sebenarnya main mixing konsolnya kita atau sekaligus main sound cardnya kita adalah SSL Big Six. SSL Big Six ini preamp-nya secara default dari semua channelnya itu cuma dapat 4 aja. Oke. 4 channel pertama. Nah, gua butuh nih preamp buat recording drum. Oke, nggak bisa dong, cuma 4. Nggak nendang. Nggak nendang. Nggak ya. nendang kalau misalnya drum itu nggak pakai preamp. Betul. Ini gue pusingnya waktu itu drumnya Drumnya gimana apa ya? ya? Karena drum juga inputnya lumayan banyak. Banyak pastinya mic-nya. Jadi gue akalin nih dari ruangan itu yang dimana biasanya ada drum, gue tarik ke Tascam dulu. Oke. Di Tascam ini ada opsi jadi mic pre. Nah, gue jadi ini mic preamp yang buat drum gue.
Asik banget. Jadi abis ini baru gue langsung lempar ke Big Six. Lempar ke Big Six. Iya. Jadi kemarin ini lumayan, ya kita The Beat itu nggak pernah tanda kutip settle in a good way gitu. Oke. Jadi kita tuh suka ngotak-ngatik. Kemarin sebenarnya kita udah dibuatin rak yang bagus gini. Speaker udah jadi semua. lagi. Kita mikir, aduh kurang enak ini. Kayaknya perlu kalibrasi. Bongkar lagi. Oh, pantes nih makanya di sini berantak. Iya. Tapi ini namanya pekerja seni. Yes. Nah, mungkin someday kita akan sampai ke point end game di mana semuanya udah settle banget. But kayaknya masih kita masih berkembang deh di sisi itu. Oke. Ini speaker monitornya Neumann KH80. Tapi nggak hanya melalui monitor doang dong. Kita juga sediakan headphones yang bagus banget buat teman-teman yang ingin mixing di sini. Nah, salah satunya ada Bayer Dynamic. Iya. Salah satu headphones open back sangat bagus. Ya, dengan harga segitu dan kualitas segitu itu worth banget. Lo demennya apa? Yang Pro X apa yang biasa? Yang Pro? Keduanya gue demen. Yang penting open back. Iya. Yang penting open back buat mixing mastering. Iya. Karena gue nggak bisa bilang istilahnya, gue demen ini dan ini. Karena gue kan di situasi di mana gue bisa beli yang lebih. Iya. Ya, tapi buat teman-teman yang on a budget, teman-teman yang pengen ngerasain yang seri bawahnya apa yang Pro ya? Iya, yang Pro itu yang di 3 jutaan. Yang di 3 jutaan itu udah itu udah bagus banget untuk harga segitu. Rekomendasi banget untuk para sound engineer ya. Nah, mungkin kita masuk ke dalam kali. Kita lihat equipment apa yang dipakai. Nah, di sini ada Nord. Nah, Nord 5 ini kita sering pakai untuk recording kalau misalnya pengen suara piano yang sangat natural. Iya. Sekarang sih banyak yang lagi senang banget untuk pakai Nord ya. Ya. Untuk mic vokalnya pakai TLM. Jadi kita ada 2. Apa aja sebenarnya? Ada Neumann LM103 sama dan juga AKG C414. Gua gunakan 2 ini karena keduanya lumayan karakteristiknya lumayan beda ya. Iya. Neumann ini ngasih headroom banget, betul. Tapi ini AKG lumayan fokus. Jadi tergantung dari keperluannya apa, kita pakai mic yang appropriate untuk itu. Disesuaikan lagi. Terus di sini ada headphone amplifier. Ya. Nah, harusnya di sini ada drum. Tapi sekali lagi gua bilang ini space bisa dipakai untuk beragam hal. Yeah. Kemarin kebetulan ada jazz band yang mau berangkat ke Singapura. Mereka diundang ke Singapura, mereka butuh tempat latihan. Terus mereka latihan di sini. Mereka bawa drum sendiri. Oh. Makanya gua harus keluarin drum gua. Untuk compensate. Jadi ruangan ini untuk yang kecil-kecil, yang band yang nggak terlalu gede gitu, masih bisa juga dipakai untuk personil 4 orang mungkin dengan 1 vokal ya. Ini masih oke banget lah. Oke lah. Sip. Kita balik ke bawah lagi. Siap. Mungkin kira-kira begitu. Kita udah muter-muter tentang The Beat Sunset Road. Thank you banget dan udah anytime ngasih lihat. Kalian bisa dapetin opsi-opsi lain untuk bahkan ini ada saxo di belakang dan beberapa instrumen lainnya. Kalian bisa ngecek-cek banget. Dan kalian juga bisa lihat di Instagramnya @apa? The Beat Sunset Road. Nah, tapi jangan lupa juga untuk lihat The Beat Music Store juga. Iya, yang ada di Gatsu. Nah, itu bener banget tuh. Mereka juga ini sebenarnya belum jadi sepenuhnya. Jadi untuk lantai 2 sama 1 itu masih belum fix banget ya. Masih kosong. Masih up in the air sih sebenarnya. Nah, untuk tanggal mainnya untuk The Beat Sunset Road ini akan ada di 14 Desember 2023. Jadi kalian bisa datang waktu grand opening dari Music Store ini. Ya. Ini toko sebenarnya udah buka. Udah buka. Ya, tapi baru soft opening. Baru soft opening nih. Jadi masih banyak rahasia-rahasia. Iya. Fungsi-fungsi rahasia yang kita belum expose semua. Betul. Which we will announce, kita akan expose di Desember 14. Ya. Nah, paling gitu aja. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe di channel YouTube Promedia ini. Dan kalau misalnya kalian mungkin ada ide-ide menarik, kita harus gerbek toko mana lagi. Nah, jangan lupa juga kita lagi ngejar sampai 100.000 subscriber untuk tahun ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Betul, tinggal mencet tombol aja kan. Betul, sama nyalain lonceng notifikasinya. Paling gitu aja, tetap sehat selalu dan berkarya terus bersama Promedia, your trusted provider partner. Peace. See you.